Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Usutunasana. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nur Hasanah, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Sri Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pengambilan keputusan kami terhadap UMKM Warung Sembako Barokah yang berlokasi di Kelari. Baik, yang pertama kita masuk ke job description kami. Yang pertama ada Nur Hasanah bertugas untuk mengobservasi dan juga mengedit video presentasi. Yang kedua ada saya sendiri menganalisis keputusan dan juga membuat video presentasi. Dan yang ketiga ada Sri Rahmawati mengambil keputusan dan membuat PowerPoint. Dan sebenarnya kami sama-sama saling bekerja sama sehingga dapat menyelesaikan tugas pengambilan keputusan ini. Tujuan kami yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UMKM Warung Sembako Barokah. Jadi kami ingin tahu permasalahan apa yang ada di warung sembako. Dan yang kedua kami membuat alternatif keputusan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi. Dan yang ketiga kami melakukan analisis pengambilan keputusan dan didapatkan hasil kami menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, untuk identifikasi masalah, setelah kami mengobservasi ke UMKM Warung Sembako, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui dari warung ini. Yang pertama, dari lokasi tempat yang kurang strategis. Dan untuk pengamatan lingkungannya, ada 2, lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal di kekuatannya, yaitu dari warung sembako ini menggunakan modal sendiri dan juga fasilitas sendiri serta dikelola sendiri. Untuk kelemahannya dari penempatan barang yang tidak tertata rapi, kurangnya berinovasi dalam produk-produk yang dijual, serta lokasi warung yang tidak strategis dan juga persentase keuntungan yang relatif kecil. Nah, untuk lingkungan eksternal, dilihat dari peluangnya, harga yang terjangkau dan juga pelayanan yang ramah, dan ancamannya yaitu banyaknya pelanggan yang berhutang dan juga karena lokasinya berada di gang kecil, jadi terdapat banyak pesaing warung sembako. Dalam merangkum permasalahan, di sini kami merangkum permasalahan yang ada di warung sembako Barokah ini. Yang pertama yaitu penempatan barang yang tidak tertata rapi. Yang kedua, kurangnya berinovasi dalam produk-produk yang dijual. Yang ketiga, lokasi warung yang tidak strategis. Yang keempat, presentasi keuntungan yang relatif kecil. Yang kelima, ada banyaknya pelanggan yang berhutang. Dan yang keenam, terdapat banyaknya pesaing warung sembako. Diagnosa permasalahannya, yang pertama dari segi manusianya, yaitu kurangnya kreativitas pemilik warung sembako. Dan dari segi metode ini sesuai dengan keinginan. Dan dari segi mesinnya, peralatan yang seadanya, dan dari segi tempat ini kurang rapi, tidak tertata rapi, serta tempatnya yang kurang luas dan juga kurang strategis. Setelah diidentifikasi dan juga merangkum permasalahannya, maka di sini kami melakukan pengumpulan dan juga analisis data. Yang pertama dalam masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, penempatan yang tidak tertata rapi mengakibatkan pemilik warung atau orang yang menjaga warung dan konsumen kesulitan untuk mencari barang yang mereka mau, sehingga konsumen harus menunggu lama dalam pelayanan tersebut. Dan kadang konsumen juga suka kesal kan karena pelayanannya lama. Dan yang kedua, tujuan dalam pengambilan keputusan ini untuk memudahkan pemilik warung atau yang menjaga warung serta konsumen dapat menemukan produk yang diinginkan, sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama untuk membeli barang tersebut. Dan juga selain itu untuk meningkatkan penjualan juga. Nah, kategori yang termasuk pada keputusan ini adalah keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan data yang terkumpul, yang pertama ada uji coba dengan cara menata rapih produk-produk yang dijual mengalami peningkatan sebesar 10% dari penjualan sebelumnya. Dan yang kedua, kami menguji coba kembali dengan menggunakan identitas di suatu tempat
yakni mengalami peningkatan sebesar 15% dari penjualan sebelumnya. Dan yang terakhir, kami menguji coba menggabungkan penataan produk yang rapi dan juga dibuatkan identitas di suatu tempat sesuai dengan produk itu sendiri. Dan di sini setelah hasil uji coba yang terakhir ini, kami mengalami peningkatan penjualan sebanyak 25%. Nah, dalam analisis pengambilan keputusan, kami menggunakan metode yang setelah dianalisis dan juga pengujian analisis data, maka kami mengambil keputusan dalam kondisi pasti. Nah, karena permasalahan yang diambil adalah penempatan barang yang tidak tertata rapi dan juga kami telah menguji data dari alternatif penyelesaian masalahnya, jadi kami memerlukan analisis penyusun kegiatan untuk mengefisiensi waktu dalam penyelesaian masalah dalam memberikan identitas dan merapikan barang. Dalam hasil analisis ini, kami menggunakan model network dengan menggambarkan jaringan proyek, yakni kegiatan pada titik activity on mode atau AON untuk menunjukkan kegiatan. Di sini ada tabel kegiatan dan gambar AON, yaitu susunan kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu kami memulai perencanaan penyusunan barang terlebih dahulu dan juga menganalisis tempat untuk menyesuaikan tempat barang. Nah, setelah kedua itu selesai, kami melanjutkan dengan mengelompokkan barang sesuai jenisnya. Nah, sesudah itu kami membuat identitas tempat barang tersebut. Setelah dibuatkan identitas dan juga mengelompokkan barang, maka kami lanjut ke tahap merapikan dan menyimpan barang sesuai dengan identitas, tempat, dan jenisnya. Lalu setelah semuanya selesai, maka kami melakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, di sini ada gambar AON dalam penyusunan perapihan barang. Setelah dilihat dari latar belakangnya, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari UMKM Morong Sembako ini adalah penempatan barang yang tidak tertata rapi dan kurangnya berinovasi dalam produk-produk yang akan dijual, dan juga lokasi warung tidak strategis dan juga persentase keuntungan yang relatif kecil, serta banyaknya pelanggan yang berhutang dan terdapat banyak pesaing warung sembako. Nah, dalam alternatif keputusan yang kami ambil adalah kondisi pasti, karena permasalahan yang diambil adalah penempatan barang yang tidak tertata rapi, dan kami telah menguji data dan alternatif penyelesaian masalahnya. Jadi kami memerlukan analisis penyusunan kegiatan untuk mengefisiensi waktu dalam penyelesaian masalah dalam memberikan identitas dan merapikan barang. Dan di sini kami menggunakan model network dengan menggambarkan jaringan proyek, yakni kegiatan per titik activity on node untuk menunjukkan kegiatan. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone.